Halo, bertemu kembali dengan saya Porang Sultan Medan. Nah, pada video kali ini kita akan mereview dan menunjukkan chip iles atau chip porang. Nah, kalau yang di sini ini kita chip iles. Ya, iles dan porang itu, sahabat porang, perlu diketahui itu fungsinya sama. Nah, jadi porang dan iles itu masih satu suku tapi beda jenis. Ya, kalau iles dan porang. Jadi kalau iles itu kandungan glukomanannya itu antara 40 sampai 55%, tergantung masa dormansinya ya. Tergantung usia panennya ya. Nah, kalau di porang itu antara 50 sampai 60. Tergantung kualitas umbinya sama masa panennya. Jadi itu masih kategori 11-12. Ada lagi iles Jawa. Kalau iles Jawa itu kandungannya antara 25 sampai 35% aja kandungan glukomanannya. Jadi ada perbedaannya. Jadi kalau buyer itu lebih senang itu ke porang dan iles Sumatera karena kandungannya tinggi, kandungan glukomanannya tinggi. Jadi sahabat porang atau teman-teman yang belum tahu, jadi umbi porang atau umbi iles itu sebelum dikirim itu dibuat chip seperti ini ya. Dibuat chip seperti ini, dirajang tipis, dirajang 8 mili, dijemur kering, baru dikirim. Nah, setelah itu ini dibuat menjadi tepung. Ya, ini dibuat menjadi tepung. Jadi tepung glukomanan dari inilah, dari chip inilah, dari chip iles ini ya, dari chip iles dan dari chip porang. Jadi setelah dibuat tepung, baru dibuat produk turunannya seperti makanan. Salah satu contohnya ya, itu seperti konyaku, beras shirataki, mie shirataki. Jadi masih banyak lagi lah yang produk-produk makanan yang bisa diolah melalui tepung glukomanan porang dan iles ya. Kemudian glukomanan yang sudah diekstraksi, yang sudah dimurnikan, itu bisa banyak digunakan untuk kebutuhan di farmasi, industri farmasi dan industri kosmetik ya, karena kemampuan glukomanan untuk menyerap air, menahan air itu cukup tinggi ya. Jadi banyak digunakan untuk industri farmasi dan kosmetik. Nah, itu kemudian industri lem untuk kertas, pengilat kertas, pengilat cat. Nah, itu banyak ya. Kalau makanan ada lagi untuk campuran di es krim ya, es krim dan mie apa itu memakai glukomanan murni. Jadi untuk produk turunannya sangat banyak sekali ya. Chip porang ini ya, dari tanaman porang ini ya. Jadi ini prosesnya memang masih panjang. Jadi ini sebelum dikeringkan lah. Kemudian untuk penyimpanannya ya, ini setelah dikeringkan udah cukup kering, kadar air di bawah 10. Nah, ini disimpan ya, disimpan. Nah, sahabat porang, nah ini proses penyimpanannya seperti ini ya. Kita packing dengan menggunakan plastik seperti ini, jadi lebih tahan. Dia lebih, untuk mengurangi kelembapannya kita pakai plastik seperti ini ya, seperti ini. Sebelumnya kita pakai karung seperti itu karena tingkat kelembapannya tinggi, ini belum bisa ngirim, jadi kita packing pakai seperti ini ya, karena ini masih ada kendala ya, masih ada kendala pengiriman antara eksportirnya, ini masih belum bisa ngirim karena ada ketentuan yang belum ada titik temu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina ya. Saya pribadi pun nggak tahu kendalanya apa, sampai sekarang masih cari tahu. Tapi yang jelas itu sampai sekarang kita petani atau pengrajin chip seperti saya ini belum bisa ekspor ya. Kendalanya di mana saya belum tahu ya. Mudah-mudahan cepat ada solusi agar pengrajin, petani-petani terbantu ya dengan adanya ekspor
kegiatan ekspor pengiriman chip ke luar negeri. Oke, demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.